Tuan Kota, kau sudah kembali. Fan Yun? Kenapa kau di sini? Aku datang mau minta maaf pada Tuan Kota. Mendengar kau bilang itu, aku jadi tidak senang. Kata apa? Maksud Tuan Kota, kata maaf. Kau sudah setuju panggil namaku. Cepat sekali kau lupa. Baiklah, Ciceng. Karena kau tidak tertarik dengan permintaan maaf, aku tidak akan meminta maaf lagi. Aku pergi. Ini kesempatan yang sangat langka. Katakan kenapa kau sedih, biar aku senang. Kau, Hmm? sudahlah. Aku ingin bilang, laporan yang dikirim Biro Dalam Negeri tertumpuk di bawah bukuku. Makanya aku terlambat membalasnya. Aku sedang pikirkan harus apa untuk menebusnya. Karena masalah sepele itu. Hah? Itu saja. Itu saja. Oh, Apa mungkin Tuan Kota ingin aku lakukan kesalahan besar agar bisa menghukumku dengan tuntutan yang tidak bisa aku bantah? soal daftar menu perjamuan, aku sudah urus untukmu. Kau hanya perlu mengurusnya sedikit. Tunjukkan niat baikmu. Aku yakin mereka tidak akan menyalahkanmu. Kau tenang saja. Benarkah? Hmm. Terima kasih Tuan Kota, kamu baik sekali. Aku bukan membantumu. Aku membantu diriku. Aku... Kau Aku... mau ikut aku ke kamar ya? Aku tahu. Tapi hari ini aku agak lelah. Lain kali saja, aku akan ulangi malam indah bersamamu. Mau kan? Tuan Kota, hal aneh apa yang kau pikirkan? Aku Hanya ingin tanya, kau ingin hadiah ulang tahun apa? Aku mau tebus kesalahanku. Oh. Niat baikmu sudah aku terima. Tapi aku ini tidak suka rayakan ulang tahun. Hanya karena posisiku, aku sulit menolaknya. Mengenai hadiah, sulit mengecualikan orang lain. Tapi kau tidak perlu kasih apa-apa. Tidak suka merayakan ulang tahun? Aneh sekali. Kenapa bisa begitu? Bagaimanapun juga, aku ini istri Tuan Kota. Lagi pula, kalau aku lakukan kesalahan dan tidak diizinkan menebusnya, aku jadi tidak enak. Katakan, kau mau apa? Kau kan tidak pernah mau mengaku sebagai nyonyaku. Kenapa? Setelah berinteraksi beberapa hari, kau cinta padaku ya? Kau ini mimpi ya? Aku mau istirahat saja. Hei, kenapa bengong? Antar nyonya kembali. Tidak perlu mengikutiku, aku bisa kembali sendiri. Identitas dua orang 2 hari lalu itu sudah diselidiki. Semua toko gadai sudah dapat beritanya. Tapi semua tempat sudah ditanyai dan tidak ada kabar tentang mereka berdua. Suruh semua toko sutra mengawasi apa belakangan ini ada yang beli benang sutra yang serupa. Mungkin mereka ingin tiru kain dari pavilion Cuyunku dan menjual barang kualitas rendah dengan harga tinggi agar untung. Bagaimana dengan gedung Huan-E? Masih mau diambil alih? Satu-satunya hal yang layak dari gedung Huan-E hanya arak gong. Aku tidak tertarik pada barang-barang lainnya. Arak gong kualitas terbaik dari gedung Huan-E. Warna merah tua, rasanya pekat dan lembut. Kuat tapi tidak pedas. Produk terbaik dari yang terbaik. Kalau kita bisa melihatnya sendiri, mungkin kita bisa menirunya sampai 80%. Besok Tuan Kota ulang tahun. Apa mungkin, Cheng?
ingin memberikan arak ini kepada Tuan Kota? Arak-arak ini pernah dipersembahkan tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja tahun ini belum ada arak yang kualitasnya sebaik itu. Bagaimana kalau cucu kakek yang memilih? Cucuku yang baik. Oh, Ini arak gandum dari kedai arak di bawah Pavilion Cuyun. Rasanya segar tapi tetap ada manisnya. Kualitas terbaik beberapa tahun terakhir. Ini benar-benar enak. Hmm. Lihat, kita bisa ikut merasakan berkah dari Tuan Kota. Ayo cicipi. Sejak datang ke Ling'an, aku belum pernah masuk ke kediaman Tuan Kota. Bagaimana kalau manfaatkan ini? Izinkan aku ikut untuk tambah wawasan. Kau ini benar-benar cucu yang baik ya. Mari. Konon kota Ling'an ini banyak pria tampan. Lihat saja tuan kota ini. Dia pria paling tampan di istana. Di daftar Kuan Yu peringkat kedua. Tapi dia sudah punya istri kan? Oh, Weirong, kau jangan main-main lagi. kecantikan hanya kulit, tidak abadi. Kediaman Tuan Kota bukan tempat yang baik. Tempat kecil itu penuh dengan intrik. Orang sederhana sepertimu, jika kesana akan kehilangan jati diri. Kau tahu apa? Menikah dengan orang peringkat kedua di daftar Kuan Yu pasti ada harga yang harus dibayar. Kali ini, aku ingin hidup berbeda. Tuan Yang Jiang. Jangan lari lagi. Kau baru saja datang dari sana. Jangan kembali lagi ke sana. Nyonya ya, kenapa ada di sini? Kebetulan sekali. Bukan kebetulan. Aku memang menunggumu di sini. Menungguku? Iya, Tahu dari mana aku akan lewat sini? karena orang biasa tidak bisa sampai ke sini. Jadi, aku menunggu di sini. Hanya kau yang akan muncul di sini. Luar biasa. Tuan Yan, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Sepertinya Tuan Kota tidak ingin rayakan ulang tahunnya. Kenapa dia seperti itu? Soal ini ceritanya panjang, sulit dijelaskan. Ayo mulai. Sekarang sudah jam berapa? Kenapa belum ada makanan? mohon tunggu sebentar. Sarapan akan segera siap. Sudahlah. Suasana hatiku tidak baik. Batalkan saja. Mana boleh begitu, Tuan Kota. Tuan Kota, mana boleh tidak sarapan. Fan Yun? Kenapa ke sini? Tentu saja aku mau mengantarkan sarapan Tuan Kota. Tada! Dari tadi,
Sepagi ini kau hanya buat 1 telur. Tuan Kota, jangan meremehkan telur ini. Manfaatnya sangat besar. Duduk yang Kau mau benar. apa? Nasib buruk, pergilah. Keberuntungan datanglah. Orang jahat, pergilah. Penolong datanglah. Penyakit, pergilah. Kesehatan, datanglah. Semua? Tidak boleh. Ini tidak boleh. Hah? Kok tidak boleh? Aku ingin bilang, aduh, apa yang kau lakukan? Nasib buruk pergi, setahun penuh kebaikan. Setelah telur ini dikupas, kau harus makan. Masih harus dimakan. Sudah seperti ini masih bisa dimakan. Kenapa tidak bisa? Nasib burukmu selama setahun baru akan hilang. Ini, Tradisi dari mana itu? Aku tidak pernah dengar. Aku tidak mau. tapi waktu kecil aku sakit dan ibuku lakukan ritual telur ini untukku. Beberapa waktu lalu, setelah dapur terbakar karena ayahku masak telur untuk diri sendiri saat ulang tahun, aku tidak pernah lakukan ritual telur untuk orang lain. Makanlah, ini benar-benar manjur. Aku hanya perlu memakannya, kan? Oh. Oh, sudah habis. Masih ada. Tuan Kota mau kemana? Aku... Oh, Ini adalah sarapan terpenting hari ini. Kau belum makan ini. ada lagi? Tentu saja. Asal kau tahu saja, Tuan Kota, kau harus menghabiskan mie ini sampai bersih. Ini hasil jerih payahku membuatnya. Jadi, tidak boleh disisakan sedikit pun. Ayo coba, cicipi dulu. Cicang? Selamat ya, usiamu tambah 1 tahun. Wah, kakak kedua, kenapa setiap ulang tahun kau selalu masak mie kaki babi? Ibu pernah bilang, sup kaki babi paling menyehatkan. Kau harus makan yang banyak agar cepat tumbuh besar dan jadi lebih kuat. Agar tidak ada yang berani menindasmu. Pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Pelan-pelan. Aku ingin sekuat kakak kedua. Tidak ditindas orang dan menindas orang lain. Kita tidak ditindas oleh orang, tapi juga tidak boleh menindas orang. Sakit tidak? Mereka menindasmu lagi. Tidak apa-apa, Kak. Sudah tidak sakit lagi. Kau tidak suka ya? Seharusnya tidak begini. Susah sekali membuatnya. Kenapa sulit untuk ditelan? Aku cicipi dulu.
Tuan Kota, bagaimana rasanya? Rasa mie ini sangat familiar. Sudah lama aku tidak memakannya. Terakhir kali saat aku ulang tahun. Kakak kedua yang buatkan. Aku sangat suka mie ini. Sekarang sudah lengkap. Nasib buruk sudah diusir, mie sudah habis dimakan. Dari mana kau tahu soal mie ini? Soal itu, aku tanya langsung ke Tuan Yanjiang. Tuan Kota, bagaimanapun juga, menurutku, waktu itu adil. Hal baik maupun buruk akan berlalu. Jadi, kita harus menghargai masa kini dengan baik, hidup di saat ini. Dan hidup dengan menjadi diri kita sendiri. Kau tahu, sejak kakak keduaku pergi, di hatiku seperti ada lubang besar yang menganga. Entah kenapa, hatiku seperti terisi kembali. Terima kasih, Fan Yun. Tapi, kau belum bilang. Kau dari pihak mana? Aku... Tuan Kota ingin tahu tentang gaun pengantin 3 warna. 3 tetua kirim gaun pengantin 3 warna. Mereka berniat baik. Aku ambil 1 warna masing-masing, ku jadikan 1 gaun. Seharusnya itu sudah menunjukkan posisiku, kan? Aku mengerti. Mulai hari ini, kau orangku. Mematahkan ini jangan terlalu kuat, jangan terlalu besar. Harus pas Ya, di baik. mulut. Nyonya, Suin, Tuan Cheng Yuan datang. Nyonya ingin menghindar. Tuan Cheng, ini hari ulang tahun Tuan Kota. Tidak perlu menghindar. Kalau dia datang, kemungkinan besar dia mau mencariku. Nyonya. Nyonya. Hormat pada Tuan Cheng. Aku mau pergi ke perjamuan. Dan kebetulan lewat sini. Aku ingin melihat bagaimana persiapannya. Berhubung Nyonya bekerja keras di sini, jadi aku datang untuk menyapa. Terima kasih Tuan Cheng. Ini memang sudah seharusnya kulakukan. Kalau begitu, Nyonya juga harusnya tahu. Ada beberapa hal yang tidak seharusnya dilakukan, kan? Setauku, beberapa hari ini Nyonya punya banyak pendapat sendiri tentang urusan di kediaman. Bahkan bisa dibilang ada banyak keluhan terselubung. Sebenarnya apa urusan Tuan Cheng? Bagaimanapun juga, setinggi apapun status Nyonya, Nyonya tetap seorang wanita. Wanita itu harusnya berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Dan melakukan hal yang seharusnya dilakukan sendiri. Menjaga kewajiban diri, terutama jangan sembarangan berkomentar tentang urusan kediaman. Kalau tidak, kita tidak tahu tujuan orang yang mendengarnya. Takutnya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tapi, Hmm? tapi, coba dengar.
Jangkrik di pohon saja punya hak bersuara. Kenapa aku tidak boleh? Lagi pula, semua yang kukatakan ada manfaatnya. Bagi kediaman, aku tidak merasa ada yang salah. Kalau begitu, aku pamit dulu. Biar aku antar. Tidak perlu. Nyonya, aku saja yang antar Tuan Cheng. Iya, pergilah. Kenapa wanita diizinkan ikut campur urusan penting Kota 9? Hah, wanita mencampuri urusan pria. Pertanda kekacauan. Wanita cantik sumber petaka. Tidak boleh dibiarkan. Tuan Cheng hati-hati di jalan. Berhenti. Lepaskan tanganmu. Angkat kepala, pusungkan dada. Gadis harus bersikap seperti gadis. Jalan. Sudah. Kau jalan saja seperti biasa. Puas kan? Tuan Kota pria tertampan kedua. Soal itu... Tidak aneh kalau dia jadi yang kedua. Di kediamannya hanya ada pria seusia 3 tetua. Hanya Ciceng satu-satunya yang usianya pas. Dia bahkan tidak bisa di urutan pertama. Dasar Weirong. Kapan kau datang? Aku di sini sejak tadi. Apa perkataannya benar? Usia para pejabat di Ling'an memang sedikit lebih tua. Dia bukan urutan pertama. Pasti bilang Tuan Kota itu pria tertampan kedua. Kalian berdua membohongiku. Tidak jadi pergi, pulang saja. Jangan. Meskipun kau bebas seperti angin, kau tidak bisa lepas dari belenggu duniawi dan lari dari keluarga. Dia sudah masuk ke kediaman, tidak bisa datang pergi seenaknya. Tutup mulutmu. Hei, adikku yang baik, anggap saja kau ke kediaman Ci untuk wisata, iya kan? Berkeliling saja. Tuan Kota tidak akan memaksa orang. Kau sok bicara atas nama Tuan Kota. Gadis yang cantik jelita seperti aku, apa dia akan membiarkanku bebas keluar masuk? Kenapa kau malah terkesan menyombongkan diri? Sudahlah, aku mengerti. Shisan, kau sudah bosan jadi burung yang terbang bebas dan ingin jadi burung kenari emas dalam sangkar. Lagu burung dalam sangkar untuk mengantarmu. Aku sudah bilang jangan tiup lagi. Weirong, kalau masih tiup, ku bunuh kau. Lagi-lagi pedangku diambil. Jangan lari. Lihat ya, kalau tertangkap ku bunuh kau. Tangkap kalau bisa. Tunggu. Kalian berdua, berhenti! Sepertinya ada tontonan menarik. Tuan muda kedua, Anda dipanggil Tuan Besar. Tuan Kota akan tiba. Arak tidak jadi dipersembahkan. Mana boleh begitu? Hari ini kita datang untuk persembahkan arak. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan pada Tuan Besar? Minggir. Hei, kemari kau. Tolong aku.
Siapa kau? Berani menyerang dengan pedang. Cepat tangkap dia. Lagu memecah formasi, menyemangati kesatria. Sisan, dengar penjelasan kakak. Kakak apanya? Kalau tidak menghajarmu, margaku bukan Wei. 风将如泪的雨洒落漫长，在凝望的一瞬，过往又显化几分。 Senjata tanpa izin di kediaman Ci. Ikut aku untuk interogasi. Wajah yang sangat tampan. Kau mau menangkapku? Mau pakai cara apa? Mau mengikat tanganku? Suka mengikat tangan? Atau kaki saja? Hah? Ayo ikat aku! Cepat ikat aku! Hah? Tangkap aku! Nona, tolong jaga sikap. Ini salah paham. Gauran, dia ini adikku. Dia memang nakal. Tuan Wei, adikmu pakai senjata di area terlarang dan melukai orangku. Terlepas dari identitasnya, aku harus membawanya untuk dihukum. Pengawal Gao, hari ini adikku datang untuk menghadap Tuan Kota. Jadi, mohon berikan dia kelonggaran. Tuan Kota? Batalkan saja. Jangan banyak bicara. Tuan Wei, silakan lanjutkan kegiatan kalian. Aku pergi dulu. Terima kasih pengawal Gao. Kakak, dia siapa? Untuk apa kau peduli? Kau membuat masalah sebesar ini. Aku belum memberimu pelajaran. Perjamuan ulang tahun mau mulai. Cepat ikut aku. Aku tidak mau. Apa? Sudah kutemukan orangnya. Orang apa? Calon suami. Jangan-jangan kau tertarik pada Gauran? Gauran. Namanya bagus. Aku tidak peduli kau tertarik pada siapa. Perjamuan ulang tahun Tuan Kota harus dihadiri. Ikut aku, cepat. Hah? Asal kakak tahu, hari ini hanya ada 2 pilihan. Pertama, biarkan aku pergi. Kedua, aku mati di depan kakak. Aku secantik ini. Aku bisa bela diri. Bagaimana kalau setelah melihatku Tuan Kota menahanku? Bicarakan baik-baik. Turunkan pedang. Tidak mau. Adikku yang baik. Bagus kalau kamu percaya diri. Tapi bagaimana kalau Tuan Kota sama sekali tidak tertarik padamu? Benar kan? Ya udah ya. Sana-sana. Ambil ini. Dengar ya. Kalau pergi jangan kembali lagi. Werong. Werong. Dua orang ini. Keluarga Wei nasibnya sial sekali. Tuan Kota tiba. Selamat datang Tuan Kota. Semuanya silakan berdiri. Terima kasih Tuan Kota.
Ayo. Hati-hati. Terima kasih banyak, Tuan Kota. Kau tidak boleh kenapa-napa. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana. Pelan-pelan. Psst, psst. Istriku, ayo, coba ini. Meski kita sedang acting, bersikaplah lebih alami. Sikapmu sangat aneh. Makin berlebihan, makin mudah terlihat. Cepat coba. Baiklah. Enak tidak? Enak. Makanlah yang banyak. Tuan Kota, coba lihat siapa pemuda di belakang Tuan Cheng itu. Kenapa kelihatannya tidak asing ya? Dia di depanku malah bahas pria lain. Tonton pertunjukan. Tuan Kota juga makan. Bagus. Tariannya bagus. Bagus. Cobalah lagi. Makanlah juga. Selamat untuk Tuan Kota. Semoga Tuan Kota panjang umur. Selamat untuk Tuan Kota. Semoga Tuan Kota panjang umur. Akhir-akhir ini Tuan Kota terus mendapat kabar baik. Melihat Tuan dan Nyonya begitu mesra, aku jadi merasa sangat senang. Semoga Tuan Kota dan Nyonya segera dikaruniai keturunan untuk melanjutkan kejayaan Kota 9. Terima kasih atas doa Tuan Cheng. Kami tidak akan mengecewakan. Itu kau, jangan libatkan aku. Sejak Tuan Kota menjabat, keturunan di kediaman sangat sedikit. Tapi tidak perlu khawatir, aku dan yang lain sudah berdiskusi. Kita harus pilih putri dari keluarga bangsawan untuk isi harem dan perbanyak keturunan. Dan perkuat garis keturunan keluarga Qi. Hari ini ada wanita dari keluarga Wei yang parasnya cantik dan sifatnya lembut. Sekarang aku masih muda, tidak perlu buru-buru mengisi harem. Semua yang menyangkut Tuan Kota adalah urusan penting. Keturunan Tuan Kota menyangkut Kota 9, bukan hanya satu orang saja. Di antara banyak wanita, aku hanya mau satu. Lagi pula, sekarang di sisiku sudah ada istriku. Di hatiku tidak ada tempat untuk orang lain. Benar kan, istriku? Tuan Kota belum bertemu dengannya. Mana bisa tahu tidak ada tempat untuknya. Persilahkan Nona Wei untuk menghadap. Hah? Ini... Pria? Cepat persilahkan Nona Wei untuk menghadap. Saat kesini, kuda penarik kereta adikku terkejut. Keretanya terbalik dan dia terluka. Hah?
Bagi adik perempuanku, Tuan Kota bagai matahari di langit. Dia merasa tidak percaya diri, tak pantas bersanding dengan Tuan. Dia tidak berani bertemu. Dia langsung pergi tanpa pamit. Wesi-san, sudah pulang ke rumah? Ini benar-benar permainan takdir. Astaga. Aku sangat bersimpati dengan hal yang menimpa adikmu. Aku harus mengecewakan niat baik Tuan lagi. Pelayan, berikan tempat duduk untuk Tuan Wei.恋人用一生等待，剪不断那束情丝，如何松开？缘分都写好了，悲喜该怎么释怀？浮生若梦，谁人又能主宰？若女人如花，可否被真爱？为谁把眼泪悄悄掩埋？怎忍心责怪岁月太轻狂？别怕宿命染红洁白，这凤凰之花为谁而盛开？倾诉几次伤，此心不改。原谅却牵挂，坠入一场梦，等待遇见风吹来。若女人如花，可否被真爱？为谁把眼泪悄悄掩埋？怎忍心责怪岁月太轻狂？别怕宿命染红洁白，这凤凰之花为谁而盛开？倾诉几次伤，此心不改。原谅却牵挂，坠入一场梦。